Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2761-2763. Di antara tokoh-tokoh tersebut, ia merasakan cukup banyak orang-orang kuat yang telah mencapai alam eklosi bahkan negeri dongeng, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang prestasinya jauh di bawah alam eklosi, bahkan banyak orang biasa yang tidak memiliki prestasi sama sekali. Masyarakat awam tersebut sebagian besar berprofesi sebagai pedagang asongan, mendirikan warung, menjajakan kebutuhan sehari-hari, bahkan pedagang sayur mayur. Tampaknya meskipun level negeri dongeng lebih tinggi, ada beberapa situasi yang seharusnya ada. Kami akan melalui 2 putaran ini. Zhao Gongming mengingatkan, dan tak lama kemudian beberapa orang terbang melintasi kota. Selanjutnya, tempat di depan kita adalah lingkaran ke-6. Faktanya, semua orang yang tinggal di tempat ini berasal dari pihak kaya. Memiliki rumah besar di sini setidaknya adalah kekuatan negeri dongeng. Awalnya, dengan kekuatan kita bisa membeli rumah besar di sini, tapi kita tidak melakukan itu. Terus terang, tempat lingkaran ke-6 adalah tempat sekelompok makhluk abadi negeri dongeng hidup bersama, seperti lingkaran yang tersebar. Tentu saja di kawasan ini banyak terdapat pasar dan tempat perdagangan. Namun sebagian besar tempat perdagangan yang bisa dibuka di sini adalah orang-orang dengan latar belakang tertentu, dan banyak sekte agama sederhana yang ditempatkan di sini, dan mereka hanya bisa bertahan di sini. Tidak lama kemudian, Jericho Lee melihat ada rumah-rumah besar yang berdiri sendiri di bawah, dan masing-masingnya seperti taman. Areanya sangat luas, yang jauh lebih dilebih-lebihkan dibandingkan villa-villa di bumi. Bahkan villa mewah pun jauh lebih sedikit dari itu. Orang-orang yang dapat tinggal di sini, meskipun mereka tidak berada di negeri dongeng, harus memiliki latar belakang tertentu, meskipun mereka memiliki prestasi yang rendah. Mereka sangat bersemangat dan menyukai King Xiu, jadi semua rumah besar itu mandiri dan berjauhan satu sama lain. Tentu saja, tidak murah untuk membeli rumah mewah di sini. Satu tempat membutuhkan batu, kata Zhao Gongming saat dia dalam perjalanan. Batu roh. Ini adalah mata uang umum negeri dongeng, sejenis batu dengan aura khusus. Aura dari negeri dongeng berbeda dengan bumi. Ia mengandung energi yang sangat murni dan tidak begitu tunggal. Karena lingkungannya yang unik, banyak benda yang memiliki aura. Namun tidak segala sesuatu yang memiliki aura dapat digunakan sebagai mata uang. Sebelumnya, Jericho Lee mendengar Zhao Gongming dan yang lain menjelaskan bahwa batu roh yang beredar di negeri dongeng tampaknya merupakan batu roh khusus yang ditemukan di urat batu roh. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan energinya sangat murni. Dapat membuat orang yang berkultivasi di alam berbulu melahapnya. Budidaya dan meningkatkan aura mereka. Namun batu roh jenis ini tidak baik untuk negeri dongeng, karena jumlah rohnya tidak berguna. Karena kekhasannya ini, lingxi banyak digunakan sebagai mata uang di negeri dongeng, yang termasuk dalam mata uang keras, sama seperti emas yang digunakan di bumi. Lingxi juga dibagi menjadi 4 tingkatan, inferior, medium, high dan base. Secara umum, batu roh tingkat atas dapat ditukar dengan 10 batu roh tingkat tinggi, 100 batu roh tingkat menengah, dan 1000 batu roh tingkat rendah. Di pasaran, sebagian besar lingxi kualitas rendah beredar, dan lingxi yang digunakan untuk menimbang nilainya semuanya merupakan default dari lingxi kualitas rendah. Lingxi tingkat menengah yang beredar sangat sedikit, sedangkan lingxi tingkat tinggi jarang beredar. Kebanyakan dari mereka hanya ditemukan di kediaman tuan kota atau di beberapa gerbang besar. Sedangkan untuk lingxi terbaik bahkan lebih langka lagi. Meskipun nilainya hanya 10 kali lipat dari lingxi bermutu tinggi, konon hanya dalam urat lingxi yang sangat besar 1 atau 2 di antaranya dapat dikembangbiakan. Seringkali, mereka dibeli dengan harga tinggi segera setelah muncul. Mereka digunakan untuk alkimia, atau sebagai batu pemasok energi untuk beberapa senjata. Mereka memiliki banyak kegunaan. Dari sudut pandang nilai, sepotong batu roh tingkat rendah dapat dibeli di kota Yulongxian sebagai obat dan harta roh tingkat tinggi. Jericho Lee hampir terkejut saat pertama kali mendengar tentang nilai lingxi. Sepotong batu roh dapat ditukar dengan harta roh tingkat tinggi. Anda harus tahu bahwa harta roh adalah harta karun yang dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur orang kuat semi negeri dongeng. Selain itu, penggunaan harta roh tingkat tinggi, yaitu penggunaan dasansian, sangat membantu untuk meningkatkan efektivitas tempur. Namun, di negeri dongeng, limbao sepertinya tidak berharga sama sekali. Hanya artefak dan barang abadi yang merupakan barang berharga. Adapun obat ajaib yang bisa ditukar dengan batu, agak di luar dugaan bagi Jericho Lee. Ge Hong menjelaskan kepadanya bahwa negeri dongeng itu sangat berbahaya. Banyak orang biasanya harus bergantung pada Federasi Negeri Dongeng untuk melakukan tugas guna mendapatkan sumber daya. Sebagian besar tugas tersebut berbahaya. Oleh karena itu, obat mujarab sudah menjadi barang kebutuhan banyak orang, yang setara dengan penyelamat nyawa, sehingga harganya pun dinaikkan banyak. Jika tidak, dari segi nilainya saja, obat ajaib hanya bisa setara dengan senjata roh tingkat tinggi, dan tidak bisa dibandingkan dengan harta roh tingkat tinggi.
Jika kamu menukarkan sepotong batu roh dengan material hidup, kamu bisa mendapatkan banyak hal. Lagi pula, di Xiancheng relatif aman. Dengan auranya yang kaya, sangat mudah untuk menghasilkan material hidup. Bahkan tingkat pertumbuhan obat roh jauh lebih cepat. Tidaklah murah untuk sebuah rumah besar di sini memiliki batu 10.000 jiwa. Jericho Lee terkejut mengetahui bahwa sepotong batu roh dapat ditukar dengan harta roh tingkat tinggi, jadi 10.000 batu roh adalah 10.000 harta roh tingkat tinggi, atau 10.000 ramuan. Harganya tidak terlalu mahal. Orang-orang yang bisa tinggal di sini semuanya adalah negeri dongeng. Zhao Gongming menghela nafas. Jelas sekali bahwa semakin dekat kota keluar, semakin padat penduduknya dan berisik. Untuk latihan, ketenangan diperlukan. Lingkungan yang bising dapat dengan mudah mempengaruhi latihan. Oleh karena itu, lingkaran ke-7 dan ke-8 tentu tidak sebaik sebagai kediaman lingkaran ke-6. Yang termurah adalah rumah besar di lingkaran ke-9. Anda dapat membeli beberapa batu roh, karena rumah besar di sini sangat padat sehingga sulit digunakan sebagai tempat latihan. Zhang menambahkan. Butuh lebih dari 10 menit dan melewati putaran ke-6. Di depan adalah putaran ke-5 lingkaran. Orang-orang yang tinggal di lingkaran ke-5 antara lain negeri dongeng dan negeri dongeng. Tentu saja pasti ada orang yang tidak sekuat level ini. Misalnya, beberapa sekte arus utama campuran yang lebih baik berakar di sini. Harga mansion di sini pun lebih mahal. Dikatakan bahwa satu tempat setinggi 100.000 batu. Zhao Gongming berkata dengan suara yang dalam. 100.000. Angka ini membuat Jericho Lee cukup terkejut. Harganya langsung naik 10 kali lipat, yang terlalu berlebihan. Namun, dia menemukan dari ketinggian bahwa setiap rumah besar di bawahnya sangat megah dan jauh. Tentu saja, semakin dekat ke pusat kota Xiancheng, semakin kecil populasinya, semakin baik lingkungannya, dan semakin cocok untuk King Xiu. Ini adalah kebalikan dari kota-kota di bumi. Di kota-kota seperti Beijing, pusatnya kotanya ramai, tapi pinggiran kotanya relatif sepi. Tentu saja, dia juga paham kenapa perbedaan seperti itu terjadi. Pusat kota global menempati sumber daya seperti pendidikan dan perawatan medis, jadi semua orang ramai di sini. Lokasi menentukan segalanya. Semakin dekat ke pusat sumber daya, semakin banyak pula manusia alami yang ada. Namun di kota abadi, di manakah keluarga abadi membutuhkan sumber daya pendidikan dan medis? Bagi mereka, sumber daya yang paling penting adalah tempat yang cukup luas, tempat yang cocok untuk King Xiu, aura yang melimpah, sumber daya alam yang kaya, dan lain sebagainya. Akibatnya, semakin sering Anda pergi ke pusat kota Xiancheng, semakin sedikit orang yang ada, dan semakin besar rumahnya, semakin bersih pula. Bab 2762. Di lingkaran kelima, ada banyak pintu masuk terpisah untuk Federasi Xiancheng dan Kamar Dagang Utama. Mendengar perkataan Zhao Gongming, Jericho Lee tiba-tiba bereaksi. Lingkaran kelima ini sebenarnya bukan masyarakat kaya. Federasi Xiancheng, Kamar Dagang dan kekuatan penting lainnya telah mendirikan tangkau di sini. Tentu saja, terbukti dengan sendirinya bahwa mereka melayani orang-orang kaya yang mampu membeli 100.000 rumah batu di lingkaran kelima. Terus terang, ini adalah komunitas untuk orang kaya. Federasi Xiancheng harus meletakkan posisinya dan memberikan layanan kepada mereka. Ini benar-benar dunia di mana orang memandang rendah orang lain. Sedangkan untuk lingkaran ke-6, Jericho Lee yakin pasti ada beberapa bukaan, tapi pasti ada sedikit. Lagi pula, perbedaan harga antara lingkaran ke-6 dan lingkaran ke-5 terlalu jauh. Ada kesenjangan 10 kali lipat. Terlihat pasti ada lebih banyak orang kaya di lingkaran ke-5. Kalau begitu, kita terutama sampai di pintu masuk Aula Xiancheng United di lingkaran ke-5. Atau di putaran ke-4. Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Tujuan kita adalah lingkaran ke-5. Tidak ada perbedaan antara tangkau di sini dan markas lingkaran ke-4. Hasil pendaftarannya sama. Jawab Zhao Gongming. Negeri dongeng ada di lap ke-4. Jericho Lee berkedip. Dengan baik. Zhao Gongming mengangguk dan menatapnya. Seluruh kota abadi Yulong dibagi menjadi 4 wilayah menurut timur, barat, utara, dan selatan. Anda dapat memahaminya sebagai sebuah lingkaran, dengan garis lurus ditarik ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan, membentuk 4 sektor. Lingkaran, ada keluarga abadi yang kaya, sedangkan di lingkaran ke-4, sebagian besar terdapat asosiasi negeri dongeng, kamar dagang utama, dan banyak tempat berkumpulnya klan. Mereka berada dalam lingkaran di sekeliling lingkaran ke-4, di dalam lingkaran ketiga, lingkaran pertama di tengah bukanlah lokasi rumah tuan kota. Posisi sentral Xiancheng selalu menjadi tempat untuk semua jenis kompetisi berskala besar, sehingga akan ada kantor Federasi Xiancheng, susunan transmisi ke Xiancheng lain, dan bahkan beberapa tempat rahasia khusus. Tuan kota biasanya tinggal di lingkaran kedua, dan sebagian besar peri lainnya tinggal di lingkaran ketiga untuk menghindari kecurigaan. Artinya, lingkaran kedua dan lingkaran ketiga adalah tempat tinggal beberapa raja abadi, yang berarti banyak orang yang bekerja untuk raja abadi juga tinggal di sini, dan sekte atau kekuatan supernatural tersebut juga dapat didistribusikan di sini.
Sejauh yang saya tahu, penguasa kota abadi Yulong tinggal di lingkaran kedua, sedangkan 4 makhluk abadi lainnya tinggal di lingkaran ketiga, tenggara, barat laut, dan 4 arah, membentuk situasi bersaing satu sama lain. Berpusat di sekitar mereka, tanggungan mereka juga tinggal di dekatnya. Federasi Negeri Dongeng selalu menghindari pertarungan antara penguasa kota dan Raja Negeri Dongeng. Ia akan meninggalkan pusat perjuangan, jadi markas besarnya berada di lingkaran keempat. Perlu dicatat bahwa sebagai Xiancheng bergerak menuju pusat, area setiap lingkaran semakin mengecil. Jumlah orangnya semakin sedikit, namun orang yang bisa masuk dan keluar dari lingkaran inti umumnya memiliki latar belakang yang dalam. Setelah mendengar ini, Jericho Lee meratap kompleksitas kota peri Yulong. Hukum kelangsungan hidup di negeri dongeng lebih rumit daripada di bumi, dan bahkan tempat tinggal orang harus dikaitkan dengan kekuatan dan latar belakang mereka. Dalam situasi kita saat ini, lebih baik tidak memasuki lap keempat untuk sementara waktu, karena terlalu banyak pemain kuat di sana dan mudah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, kami belum bisa menengahi dengan beberapa pemain abadi. Belum menjadi raja. Zhao Gongming dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Jadi begitu. Jericho Lee menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia sangat jelas bahwa kekuatannya dapat bersaing dengan Raja Abadi, tetapi dari segi latar belakang, dia terlalu miskin. Di negeri dongeng, memperhatikan satu kekuatan saja tidak cukup. Di 4 distrik Tenggara, Barat Laut dan Utara, kami sekarang pergi ke cabang Federasi Xiancheng di distrik Selatan. Kami telah mendaftar di sana sebelumnya dan mengenal seseorang di sana. Meskipun kami tidak bisa disebut orang dengan latar belakang, kami bisa membantu sedikit. Mata Zhang Daoling melihat jauh ke depan, dengan ekspresi bermartabat di matanya. Saya tidak tahu apakah orang yang mereka kenal dapat mengingatnya setelah sekian lama. Negeri dongeng ini menekankan hierarki yang ketat. Sejujurnya, sampai batas tertentu, ini adalah kelas, desah Gehong. Kalau kamu tidak punya skill apapun, kamu hanya bisa hidup di luar lingkaran keenam seumur hidupmu. Jangan kira bisa masuk ke lingkaran kuat itu. Apalagi kebanyakan dari mereka yang kuat punya latar belakang yang dalam. Sulit bagi pendatang baru untuk menerobos hambatan lingkaran semacam ini. Ini adalah salah satu alasan penting mengapa mereka berjuang untuk bertahan hidup di negeri dongeng. Dalam analisis terakhir, orang-orang dari dunia bawah hingga negeri dongeng semuanya terlalu dangkal. Tanpa latar belakang apapun, bagaimana mereka bisa bertarung dengan negeri dongeng yang telah membagi sumber dayanya? Selalu dikatakan bahwa terserah pada orang untuk melakukan hal menyedihkan seperti ini, kata Zhang Daoling sekilas. Singkatnya, kita harus mulai dari bertahan hidup, dan berusaha menjadi terkenal selangkah demi selangkah di kota abadi Yulong ini. Sejujurnya, kekuatan besar kebangkitan bumi ke negeri dongeng terkenal di beberapa kota negeri dongeng, tapi itu saja tidak cukup. Lagi pula, negeri dongeng itu terlalu besar, dan ada terlalu banyak orang kuat. Mereka tidak cukup dalam hal tenaga dan kekuatan tempur terbaik, sehingga mereka tidak dapat menjamin keamanan bumi. Lebih seringnya, mereka hanya bisa berhati-hati dan berjalan di atas es tipis. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka sampai di tepi lap kelima. Menurut peraturan manajemen Xiancheng, kalau sudah sampai lingkaran kelima, Anda tidak bisa terbang lagi, Anda harus berjalan kaki. Jika Anda benar-benar ingin untuk terbang, kamu harus mengikuti rute yang ditentukan. Zhao Gongming mengingatkan beberapa kata, dan semua orang jatuh ke tanah satu demi satu. Untungnya, kekuatan mereka lumayan, dan kecepatan berjalan mereka sangat cepat. Selain itu, hanya ada sedikit orang di lingkaran kelima ini. Kecuali di beberapa kawasan penting berkumpulnya listrik, jalannya relatif terbuka, sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi pemblokiran di tengahnya. Saat mereka berjalan, Jericho Lee mengetahui situasi di sini dan mengamati sekeliling. Dia melihat bahwa di lingkaran kelima daerah perkotaan, jalanannya sangat luas, dan dia bisa melihat beberapa taman tembok yang dalam, di mana suara burung peri terdengar. Kebanyakan burung peri adalah burung bangau dan sebagainya. Mereka digunakan sebagai kendaraan. Beberapa di antaranya memiliki efektivitas tempur yang kuat. Namun burung peri ini tidak terjangkau oleh masyarakat biasa, sehingga hanya keluarga peri yang mampu tinggal di daerah kaya tersebut yang dapat menghidupinya. Jericho Lee berpikir bahwa dia akan membeli rumah besar di sini di masa depan. Setidaknya itu cocok untuknya. Tapi harga di sini, seperti yang dikatakan Zhao Gongming tadi, tidak kurang dari 100.000 batu. Dia tidak memiliki batu jiwa pada dirinya sekarang. Berjalan di sepanjang jalan, Jericho Lee melihat beberapa orang berpakaian seperti penganut Tao. Dia berlari dan menatapnya ketika dia lewat. Kebanyakan orang di dunia memakai pakaian yang terlihat seperti zaman kuno, tapi biasanya mereka memakai semuanya. Saya sarankan Anda mengganti pakaian saat kembali, Zhao Gongming diam-diam mengingatkan. Bab 2763. Oh, tunggu sebentar. Jericho Lee pergi ke sudut, lalu mengganti tubuhnya dan segera mengganti pakaiannya. Ternyata dia memakai celana panjang lengan pendek seperti yang ada di bumi, yang tidak terlihat seperti orang di dunia ini. Namun kini ia telah berganti menjadi jubah dan topi.
Untuk saat ini, rambutnya masih pendek sehingga mudah disalahpahami. Apakah itu terlihat oke? Ya. Zhao Gongming mengangguk, tapi bagaimana kamu membawa pakaian seperti ini? Pikirkan terlebih dahulu. Saya sudah memikirkannya sebelumnya. Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Jericho Lee tersenyum masam. Faktanya, jubahnya adalah setelan Han yang dibuatkan Mo Lingyan untuknya sejak awal, tapi dia tidak terbiasa. Setelah memakainya beberapa kali, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ring penyimpanan. Tapi aku hanya banyak membantunya. Setidaknya ketika saya sampai di Federasi Negeri Dongeng, saya tidak akan terbiasa mendeteksi perbedaannya. Tentu saja, dia harus menyiapkan lebih banyak pakaian nanti. Gaunmu terlihat seperti itu, tapi terlalu terang, dan itu membuat orang mengira kamu adalah tuan muda dari suatu kekuatan besar, kata Ge Hong sambil tersenyum. Benarkah? Jericho Lee tertawa, jika saya menjadi pakaian linen yang kasar dan terlihat seperti orang biasa di lap ke-7 dan ke-8, itu akan sangat aneh. Lagi pula, penampilan dan temperamen saya tidak cocok. Seperti beberapa tuan muda dalam keluarga, tidak mudah bagi orang untuk meragukannya. Penonton tercengang, dan Lee Xuanwu tercengang dan tertawa, memang benar jika kamu ingin memakai linen kasar, kamu akan memiliki wajah yang putih, dan tidak ada yang akan percaya bahwa kamu adalah orang biasa. Saya akan mendapatkan lebih banyak pakaian di masa depan. Ada berbagai jenis pakaian untuk kamuflase di berbagai kesempatan. Jericho Lee memakai topinya dan memainkannya beberapa kali. Ayo pergi. Setelah berjalan lagi, Jericho Lee melihat semakin banyak orang, dan dia sepertinya bisa mendengar semua jenis burung peri dan binatang. Melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa beberapa orang berpakaian bagus turun dari punggung beberapa burung peri, dan kemudian mereka dibawa pergi oleh beberapa orang terhormat yang tampaknya adalah pelayan. Dia juga melihat beberapa karakter penting berjalan di bawah bintang-bintang. Sepertinya itu akan datang. Situasi ini membuktikan bahwa pasti ada tempat-tempat yang sangat penting di dekatnya. Bahkan mereka yang mengendarai burung abadi harus mematuhi hukum kota abadi. Di depan adalah cabang Federasi Negeri Dongeng, yang hampir merupakan lokasi Federasi Negeri Dongeng. Di luar area ini, ada juga beberapa kamar dagang, sekte agama, dan bahkan tempat di mana ramuan bisa ditemukan. Tapi bisa dibayangkan siapa yang bertanggung jawab di balik itu. Setelah penjelasan singkat, Zhao Gongming membawa mereka ke Federasi Xiancheng. Ini adalah cabang selatan dari Guild. Dilihat dari kejauhan, paviliun di sini menjulang tinggi di atas awan. Sepertinya ada gunung dan sungai di belakang mereka. Tampaknya lingkungannya sangat sepi, dan alun-alun di depan paviliun sangat datar dan terbuka. Sekilas, tampaknya cabang Federasi Xiancheng dibangun di lereng bukit dan memilih tanah harta karun geomantik. Jericho Lee sangat terkejut. Ia mengamati kondisi lokal dan pola geomantik di sini. Ini jelas merupakan tempat yang bagus. Harus dikatakan bahwa ini adalah tempat yang bagus. Bahkan auranya tampaknya lebih kuat daripada aura di luar Xiancheng. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di 5 lingkaran kota abadi Yulong menempati sumber daya yang paling melimpah. Jika bukan karena semua orang di sini memiliki latar belakang yang baik, saya khawatir mereka akan berkelahi dengan orang lain karena alasan wilayah. Di gerbang guild, orang masuk dan keluar. Ini sangat hidup. Jericho Lee juga menemukan bahwa banyak dari orang-orang ini telah mencapai negeri dongeng, dan bahkan beberapa dari mereka telah menjadi negeri dongeng. Tutut, keseluruhan kekuatan orang-orang yang datang dan pergi di lingkaran kelima jauh lebih kuat daripada di luar. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Setelah lingkaran ke-7 dan ke-8, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan kekuatan di bawah alam bulu, bahkan beberapa orang biasa tanpa budidaya. Masuk. Tapi ingatlah untuk berhati-hati dengan apa yang kamu katakan dan lakukan, agar kamu tidak membuat kesalahan yang diketahui orang lain. Zhao Gongming membisikkan pengingat. Jericho Lee dengan lembut menganggukkan kepalanya, mengikutinya dengan tenang, dan tidak lupa melihat sekeliling. Setelah memasuki guild, dia menemukan ada sebuah gua di dalamnya, dan ruangannya sangat luas sehingga menakutkan. Teman baik, kalau dilihat dari luar, paling banyak 5 atau 6 lantai, tapi ruang di dalamnya luar biasa, dan ada orang di mana-mana, dan bahkan banyak benda terbang di udara. Dia mengamati bahwa semua artefak itu biasa saja, dan banyak di antaranya adalah artefak, bahkan artefak abadi. Menggunakan peralatan peri sebagai alat peraga pemandangan. Itu sebuah kemewahan tapi menurut Jericho Lee, itu bukan hanya sekedar alat peraga, tapi harus serupa dengan semua jenis perangkat cerdas di aula bandara. Benar saja, di depan loh batu terdekat, dia melihat beberapa cakram dengan tangan menekannya, seolah sedang menguji sesuatu. Ini adalah tablet batu untuk menguji budidaya, kata Zhao Gongming sekilas. Bisakah ini menguji pencapaianmu? Jericho Lee berkedip, cukup terkejut. Anda tidak melihat bahwa ini sangat umum, tetapi sebenarnya ini adalah alat yang abadi. Ini dirancang oleh Daneng dari Federasi Xiancheng. Ini tidak hanya dapat menguji pencapaian, tetapi juga beberapa data lainnya. Guildnya adalah berdasarkan data tes ini untuk menilai indikator komprehensif seseorang.
Zhao Gongming memberitahu saya. Setelah mendengar penjelasannya, Jericho Lee terkejut. Dia juga melihat layar besar di atas kepalanya di depan aula. Tepatnya, itu bukanlah layar, tapi tablet batu jenis lain dengan banyak kata yang berkedip di atasnya. Fungsinya mirip dengan LCD. Benarkan? Jericho Lee berseru. Ya, saya mendengar Anda mengatakan bahwa listrik kemudian ditemukan di bumi. Ada banyak produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun saya belum pernah melihatnya, rasanya sangat ajaib mendengar Anda menjelaskannya, kata Zhao Gongming. Li Xuanwu melihat sekeliling aula. Ini pertama kalinya aku ke sini, tapi rasanya tidak jauh berbeda dengan aula bandara di bumi. Hanya bisa dikatakan meski tidak ada listrik di dunia ini, hal serupa bisa diciptakan melalui keabadian. Saya penasaran seperti apa bumi sekarang. Kedengarannya menarik, kata Zhang Daoling. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, meskipun seni bela diri di bumi kemudian menurun, kami menemukan berbagai cara ilmiah dan teknologi untuk tetap berhubungan dengan orang-orang melalui internet yang jaraknya puluhan ribu mil. Selain itu, ada pesawat terbang dan kereta api berkecepatan tinggi. Sampai batas tertentu, negeri dongeng tidak sebaik bumi dalam hal ini. Oh. Beberapa orang antik mengangkat alis pada saat yang sama, dengan rasa ingin tahu menoleh, pesawat apa itu? Apakah Mozi berhasil dalam eksperimen itu?